Halo selamat siang pemirsa, skuad Garuda siap hadapi Jepang. Laga perang bintang kelas Eropa ini akan disiarkan langsung di RCTI mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya Reza Helbi, inilah seputar iNews Siang selengkapnya. Timnas Indonesia siap hadapi Jepang dalam laga kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C malam ini. Skuad Garuda diminta untuk bermain lepas tanpa beban. Skuad Garuda siap menghadapi Timnas Jepang dalam laga kelima babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia malam ini di GBK. Coach Sintayong pun telah menyiapkan strategi untuk bisa meredam permainan cepat dari tim Samurai Biru. Seluruh pemain pun telah diminta untuk bermain lepas dan tanpa beban. 내일은 아무래도 힘든 경기가 될 것이다 생각하고 있어요. 그렇지만 우리 선수들이 오차를 해서 후회 없는 경기를 하고 나왔으면 좋겠어요. 그러면 분명히 여기 결과는 어떻게 될지는 아무도 모르는 그게 내일 경기의 플랜입니다. Dari latihan kali ini, sang pelatih bahkan sempat mendapat kejutan dari beberapa pemain yang menceburkannya ke dalam kolam es. Dari laga ini, dukungan supporter menjadi penambah semangat, namun harus dipastikan penonton yang hadir harus sudah terdaftar. Seluruh pelosok GBK kini terpantau CCTV. Masih 7 jam lagi tapi antusiasme pendukung skuad Garuda mulai terasa di Stadion GBK Senayan Jakarta. Anda yang ingin langsung menonton ke GBK pastikan sudah terdaftar dalam situs garuda.id. Ada salam rahmat di lokasi antrian loket pengisian data diri. Salam, silahkan dengan laporannya. Ya pemirsa, hingga saat ini berbagai persiapan ini masih terus dilakukan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta jelang laga pertandingan Timnas Indonesia melawan Timnas Jepang pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar pada malam hari nanti. Kalau kita lihat suasananya saat ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tampak sudah ada antrian begitu dari sejumlah penonton yang saat ini sedang melakukan pengisian ulang data diri pada layanan helpdesk. Karena nantinya memang untuk para penonton nanti ketika memasuki pintu utama dari Stadion Utama Gelora Bung Karno akan melakukan penukaran tiket seperti wristband ataupun juga gelang barcode begitu ya untuk bisa memasuki ke dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Untuk para penonton ini sejatinya akan diprediksi mulai berdatangan begitu pada sore hari nanti. Untuk pintu yang akan dibuka begitu ya untuk open gate ketika para penonton ini bisa memasuki adalah dari pintu timur, pintu tenggara, dan juga pintu utara. Baik Timnas Indonesia maupun juga Timnas Jepang ini sama-sama sudah menjalani latihan intensif dan juga rutin begitu ya untuk bersiap menghadapi pertandingan yang sengit pada malam hari nanti. Saat ini Timnas Indonesia tentu duduk di posisi paling bawah ke-6 klasemen dengan 3 poin setelah bermain 3 kali seri dan juga 1 kali kalah. Meski di atas kertas Timnas Jepang ini jauh lebih diunggulkan, namun tentu kita berharap agar nantinya Timnas Indonesia ini mampu menampilkan performa terbaiknya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dan juga bisa mengalahkan Jepang yang tentunya ini juga masih menjadi dominasi di zona Asia, terutama di grup C. Dari Jakarta, salam rahmat, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Membela skuad Garuda, sejumlah pemain bola naturalisasi kerap membagikan momen kecintaannya terhadap Indonesia. Tidak hanya gemar jajanan khas Indonesia, beberapa pemain juga bangga memakai batik, bahkan menato tubuhnya dengan gambar Pulau Maluku. Begitu hikmat dan haru, kiper Martin Pas mendengarkan lagu Tanah Airku usai tampil gemilang melawan Australia September lalu. Tertangkap kamera, mata Martin Pas berkaca-kaca ikut merasakan haru menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Dalam suatu kesempatan, Pas juga mengaku selalu rindu masakan Indonesia. Such a fun time there. I miss the drinks and the food, especially soto ayam, nasi goreng, and satay. The drinks are also super refreshing. Sang kiper juga fasih menyanyikan lagu Abang Tukang Bakso yang begitu populer di Indonesia. Abang tukang bakso, mari sini, aku mau beli.
Bahkan kiper naturalisasi asal Amerika itu cukup fasih saat mencoba berbahasa Jawa. Konco kabe, kulo Martin Paz, ojo lali duguntenas. Tak hanya Martin Paz, pemain naturalisasi lain Sandy Walsh juga membagikan momen bangga menggunakan batik. Tak hanya satu, bek timnas ini bahkan mencoba berbagai macam motif kemeja batik. Pemain naturalisasi Kevin Dix yang baru bergabung dengan timnas bahkan rela mentato tubuhnya dengan gambar Pulau Maluku. Pemirsa, Jepang menjadi lawan yang sulit namun bermain di kandang sendiri dengan dukungan penuh supporter menjadi modal timnas Indonesia untuk menghadapi Jepang. Berikut wawancara eksklusif RCTI dengan pemain timnas dan juga pelatih ada Shin Tae-yong dan juga Kapten Jay Itzas. How do you see about the enthusiasm of Garuda fans? To support us, so we really appreciate it, everybody in the team, and especially in those games and especially at home. It gives us the extra boost, how we say, like we have 11 people on the field, but like the supporters are like the 12th man. Coach, you know Japan is the tallest team in Asia and favorite in group, but playing at home with the atmosphere full of Garuda fans, will be an advantage? 뭐 우리 홈 경기이기 때문에 상당히 장점으로 우리한테 다가올 수도 있고, 그리고 날씨 기후나 아무래도 우리한테 좀 유리하지 않을까. 그렇지만 일본이라는 팀의 주축 선수들은 워낙 유럽에서 많이 뛰면서 경험이 많은 선수다 보니까 크게 주눅 되지 않을 것 같다. 그렇지만 우리는 땀 한 방울 한 방울에 모든 것을 혼을 심어서 최선을 다할 것이다. Aku bakal nonton langsung sih, Tapi Jepang kan kuat banget ya sebenarnya. Jepang paling kuat di Asia, tapi semoga ada keajaiban, at least bisa nahan imbang lah ya. Let's go Indonesia. Ya kan, support, harus all menang. the best. Aku rajin nontonin ini timnas Indo ya kan. Keren, bangga, pokoknya kita harus support timnas Indonesia ya. Jangan lupa kalau aku idolanya Marcelino, kalian nggak tahu siapa, yang penting aku Marcelino, titik. Timnas Indonesia telah 16 kali bertemu dengan Jepang. Dari pertemuan tersebut, skuad Garuda memetik 5 kali kemenangan, 2 kali seri, dan 9 kali kalah. Dalam pertemuan terakhir pada Januari 2024, Timnas Indonesia yang memiliki 3 pemain naturalisasi kalah 1-3 dari Jepang. Namun di tahun 1968, skuad Garuda pernah membantai Jepang 7 gol tanpa balas dalam ajang turnamen Merdeka. Siap menggerakkan pemain terbaik melalui formasi 3-4-1-2 untuk bisa mengimbangi permainan Jepang. Sementara tim Samurai Biru diprediksi akan kembali memainkan skema 3-4-2-1 dengan 4 pemain yang harus diwaspadai. Pelatih Shin Tae-yong diprediksi akan memainkan formasi 3-4-1-2 mengandalkan Martin Paz di bawah Mistar Gawang. Trio Jay Itzas, Rizky Ridho dan Justin Hubner masih menjadi andalan lini pertahanan Garuda. Sementara itu di tengah diisi Calvin Verdong, Sandy Walsh, dan Kevin Dix yang akan melakoni debutnya di laga ini dan didorong ke tengah untuk membantu serangan bersama Tom Haye. Di lini serang ada Ratnar Oratmangun yang akan ditempatkan sedikit ke tengah membantu Witan Sulaiman dan Rafael Struijk. Sementara itu di Jepang diprediksi akan menggunakan skema 3-4-2-1. Ada 4 pemain di sektor tengah Samurai Biru seperti Wataru Endo, Hidemasa Morita, Takumi Minamino, dan Takefusa Kubo yang patut diwaspadai pertahanan Indonesia. Lalu seperti apa jalannya pertandingan yang akan digelar malam ini live di RCTI? Gara-gara kecanduan judi online, sekitar 100 orang dirawat di RSCM Jakarta. Untuk memberantas judi online, pemerintah akan memblokir 10.000 rekening terkait dengan judi online. Upaya pemberantasan judi online terus berlanjut. Selain penindakan kepada bandar judi online, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi bekerja sama dengan OJK melacak rekening yang dicurigai terkait dengan judi online. Hingga saat ini, pemerintah melalui OJK telah memblokir 10.000 rekening terafiliasi dengan judi online. Dalam waktu dekat, OJK juga akan memfasilitasi pusat anti penipuan online untuk menangani kasus-kasus penipuan perbankan hingga toko online.
Di antaranya pemblokiran 10.000 Pak ya terakhirnya, 10.000 rekening bank yang terafiliasi dengan judi online, dan pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi khususnya Kemkomdigi dengan juga OJK dan perbankan. Sementara itu karena mengalami gangguan mental akibat ketergantungan judi online, sekitar 100 orang harus dirawat di RSCM Jakarta. Harapan menang melalui judi online hanyalah palsu belaka. Seorang pembuat website judi online yang tertangkap di Bogor mengatakan judi online tidak akan menguntungkan para pemain karena kemenangan telah direkayasa hanya untuk para bandar. Ya, tapi menangnya di bandar ya? Iya udah pasti Pak, ada kemenangan mungkin itu cuma sesaat Pak, nanti akan kalah juga Pak. Ah ya, maksudnya yang menang siapa? Pasti bandar Pak. Pasti bandar ya? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ivan Sugianto, wali murid pelaku persekusi siswa SMAK Gloria II Surabaya, ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ivan dijebloskan ke tahanan Mapolrestabes Surabaya. Ivan Sugianto, pengusaha pelaku persekusi siswa SMAK Gloria II Surabaya, ditangkap saat keluar pesawat di Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur. Ivan pasrah saat disodorkan surat penangkapan setelah ditetapkan tersangka. Sebelum ditangkap, Ivan sempat menyampaikan permintaan maafnya melalui media sosial. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya. Dan saya benar-benar menyesal atas perbuatan dan kegaduhan yang telah terjadi. Polisi sudah memeriksa 8 saksi, termasuk guru dan Ivan sebagai terlapor. Direktorat Cyber dan ahli juga dilibatkan dalam penyelidikan kasus. Ya, jadi 3 saksi tambahan yang kami sampaikan tadi siang itu merupakan saksi korban dan kedua orang tua. Usai diperiksa 3 jam, pengusaha hiburan malam ini pun dijebloskan ke tahanan. Tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah. Dari Surabaya, Jawa Timur, tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, tim nasional futsal Indonesia berhasil menjuarai ajang Piala AFF Futsal atau Asian Futsal Championship 2024 di Thailand. Menpora Dito Aryo Tejo memberikan bonus dana pembinaan 7,8 miliar rupiah. Pemerintah melalui Kemenpora memberikan bonus atau dana pembinaan 7,8 miliar rupiah atas prestasi Timnas Indonesia setelah mengalahkan Vietnam 2-0 di partai final. Tim futsal Indonesia dipastikan tampil pada Piala Asia Futsal 2026. Pemirsa, warga membludak serbu posko lapor Mas Wapres. Mereka yang membuat pengaduan bahkan datang dari luar daerah. Jumat pagi antrian warga di trotoar depan kantor Wapres mengular. Sejak dibuka pada Senin pagi, aduan warga terus bertambah. Sejumlah di antaranya bahkan lansia yang tak kuat beri lama hingga antri sambil duduk di kursi. Berbagai aduan kasus disampaikan, mulai dari kasus penyerobotan tanah adat, magelar kasus peradilan yang memalak warga ratusan juta rupiah, hingga lansia warga Surabaya yang datang ke Jakarta naik kereta api minta utangnya dilunasi Wapres. Ya, bahwa ini saya sudah dimenangkan, tapi ini belum dimasukkan ke website. Tapi begitu dia minta uang sama saya dari 300 juta menjadi 200 juta. Saya kan punya pinjaman, utang, tidak bisa bayar. Saya suruh melunasi sama Pak Presiden, tidak bisa bayar, sudah tua, tidak bisa kerja. Namun karena kuota pelapor yang sudah penuh, masih banyak warga yang belum bisa lapor langsung karena banyak warga yang antre sejak malam dan dini hari. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, majalah Gaya Hidup High End Magazine menggelar ajang penghargaan Beautypreneur Awards 2024. Ajang ini dipersembahkan untuk insan yang mempunyai usaha dan kontribusi di dunia kecantikan Indonesia.
Eksekutif Chairwoman MNC Group, Liliana Tanusudibyo, memberikan penghargaan dalam ajang Haiken Beautypreneur Awards 2024 kepada para insan yang berkontribusi dalam kemajuan industri kecantikan di Indonesia, serta mampu memberikan terobosan dan inovasi terbarunya melalui berbagai produk dan brand kecantikan yang dapat bersaing dan berkiprah di dunia internasional. Kita melihat bahwa adanya perkembangan dari industri ini kecantikan ini sangat pesat ya tumbuhnya, sehingga dengan munculnya banyak beautypreneur yang ahli di bidang estetika, sehingga majalah High End ini sebagai majalah lifestyle tentunya memberikan apresiasi kepada mereka. Ada 5 figur yang berhasil menyabat penghargaan bergengsi ini dan diharapkan mampu membawa industri kecantikan di tanah air semakin maju dan berkembang. Dan ini saya harus lebih meningkatkan potensi diri saya untuk mengembangkan dan belajar lebih lanjut di bidang dermatologi estetik untuk mempunyai suatu inovasi dan gagasan terbaru yang dimana kita tidak boleh kalah dari luar negeri tentu saja. Ini akan menjadi tanggung jawab saya ke masyarakat karena pentingnya menggalakkan tentang pentingnya menjaga penampilan khususnya di beauty ini. Dan juga karena ini di bidang beautypreneur berarti di entrepreneurnya saya akan menggalakkan juga ke semua pelaku bisnis. Beautypreneur Awards 2024 menjadi aksi nyata High-End Magazine untuk mengapresiasi prestasi para pelaku industri kecantikan di tanah air. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Terdampak erupsi Gunung Leutobi laki-laki, puluhan penerbangan di Bandara Ngurah Rai, Bali ditunda hingga dibatalkan. Ribuan penumpang menumpuk. Berita ini akan sekaligus menutup jumpa kita siang hari ini. Dan pemirsa jangan lewatkan laga Indonesia melawan Jepang live di RCTI mulai pukul 16 sore nanti. Saya Reza Helmi bersama tim yang bertugas. Terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa. Sepanjang Kamis, ribuan penumpang menumpuk di Bandara Ngurah Rai, baik rute domestik maupun internasional. Bahkan sejumlah wisatawan terduduk di lantai menanti kabar jadwal penerbangan mereka. Setidaknya 90 rute penerbangan dalam dan luar negeri dibatalkan maskapai penerbangan imbas erupsi Gunung Leutobi laki-laki, antisipasi abu vulkanik. Pengelola Bandara Ngurah Rai telah menyampaikan area layanan informasi dan bantuan bagi penumpang rute terdampak. Namun sejumlah wisatawan mancanegara khawatir. We don't want to, no. We've got a connecting flight in Singapore to Munich.